Halo Momis, balik lagi. Kali ini aku akan sharing pengalaman pribadi aku tentang keluhan-keluhan yang pernah aku alami selama kehamilan dan cara untuk mengatasinya. Jadi, selama masa kehamilan, kita bisa mengalami banyak sekali keluhan-keluhan yang terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya itu adalah karena faktor perubahan untuk badan dan juga faktor hormonal. Nah, keluhan-keluhan apa aja sih yang biasa dialami? Nah, keluhan-keluhan itu untuk setiap ibu hamil itu berbeda-beda ya. Dan yang akan saya share kali ini benar-benar versi saya yang saya alami. Dan karena yang saya alami itu banyak sekali, jadi yang saya share kali ini benar-benar yang di highlight. Jadi yang paling sering terjadi, yang paling membuat saya tidak nyaman, dan yang lama keluhan itu muncul. Untuk keluhan-keluhan ini tidak saya susun berurutan ya, jadi ini lumayan random seingatnya saya. Pokoknya yang saya ingat saya sebutkan kayak gitu ya manusia. Keluhan yang pertama itu mual dan muntah. Rasanya ini 90% mungkin ya ibu hamil mengalami mual dan muntah. Kalau saya sendiri, mual dan muntahnya itu lumayan hebat dan lumayan mengganggu sekali. Mual muntah itu sendiri bisa terjadi karena meningkatnya kadar hormon HCG di dalam tubuh kita. Nah, gimana sih cara untuk mengatasinya? Kalau untuk menghilangkan mual dan muntah itu tidak mungkin karena itu kan faktor hormonal. Jadi paling yang bisa kita lakukan itu lebih ke cara untuk mengurangi rasa mualnya itu sendiri. Mual muntah ini sendiri saya alami sejak trimester pertama sampai trimester ketiga. Yang terhebat itu di trimester pertama, trimester kedua itu sudah mereda, dan trimester ketiga itu memuncak kembali kurang lebih sekitar 3 mingguan sebelum melahirkan. Yang saya lakukan untuk mengurangi rasa mual dan muntah itu yang pertama itu saya sering makan. Nah, makanannya ini diusahakan mengandung protein dan karbohidrat kompleks karena itu dapat mengurangi rasa mualnya. Kemudian saya juga rajin minum air putih, dan selanjutnya saya rajin konsumsi makanan minuman peredam mual seperti air kelapa, kemudian jahe, dan buah-buahan segar. Hindari juga makanan dan minuman yang dapat memicu rasa mual muntah ya maaf. Keluhan yang kedua yang saya alami itu adalah mudah lelah. Mudah lelah ini terjadi karena terjadinya pembentukan plasenta, kemudian terjadi perubahan kadar hormon dan terjadi perubahan metabolisme di tubuh kita. Untuk mengatasi mudah lelah ini, yang pertama adalah perbanyak istirahat. Memang biasanya selama hamil itu kita mengalami insomnia, tapi kita usahakan tidur kita itu cukup sekitar 8 jam sehari ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga asupan makanan. Kemudian kita harus membatasi pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, terutama yang pekerjaan fisik. Kemudian rajin olahraga ringan seperti jalan santai dan juga yoga. Selain itu, saya juga selalu berusaha untuk menjaga asupan dari air, jadi kita sebisa mungkin terhidrasi dengan baik. Keluhan yang ketiga yang saya alami itu adalah mood swing. Nah, mood swing ini terjadi karena terjadinya perubahan kadar dari hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan terjadinya perubahan emosional. Cara saya untuk mengatasinya itu yang pertama itu selalu berusaha untuk berpikir positif. Ini memang gampang-gampang susah ya, tapi gimana caranya kita harus berusaha untuk berpikir positif. Kemudian yang kedua kita harus senantiasa melakukan hal-hal yang kita sukai, misalnya melakukan hobi, menonton drakor, kalau saya ya menonton drakor, kemudian makan snack-snack kesukaan saya, dan jangan lupa selalu beribadah karena dengan ibadah kita juga dapat mengendalikan emosi kita. Mood swing ini saya alami dari trimester 1 sampai trimester ketiga. Keluhan selanjutnya itu sering buang air kecil. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan dari produksi urin, kemudian terjadi perubahan hormon dan rahim kita membesar. Jadi dengan membesarnya rahim itu dapat mendesak kandung kemih, jadi si kandung kemih itu terasa penuh terus. Tipsnya itu kita harus selalu
rajin konsumsi air, terutama air putih, agar kita senantiasa terhidrasi. Kemudian juga kita tidak boleh menahan buang air kecil, karena itu bisa menyebabkan kandung kemih kita itu infeksi. Keluhan yang kelima itu nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati ini terjadi karena pengosongan lambung yang lebih lama, itu sekitar 5-6 jam pada asam lambung, sehingga terjadi rasa nyeri dan sering sendawa. Tipsnya itu kita sering makan, dan makannya itu yang dikonsumsi itu karbohidrat yang kompleks. Nyeri ulu hati ini saya alami di trimester 1, 2, dan 3, dan yang paling parah itu di trimester 1 dan trimester 3. Keluhan keenam yang saya alami itu nyeri punggung. Nyeri punggung ini terjadi karena terjadi perubahan bentuk rahim dan tekanan sendi serta syaraf. Nyeri punggung ini saya alami di trimester 1, 2, dan 3, dan yang paling parah itu trimester ketiga. Cara saya untuk mengatasinya, yang pertama itu sering melakukan stretching atau peregangan, kemudian rajin melakukan yoga ringan, menjaga kenaikan berat badan agar selalu berada di range yang normal. Kemudian kalau misalnya terlalu sakit, itu saya biasa baluri dengan minyak telon atau pakai koyo. Keluhan yang ketujuh itu terjadinya sesak nafas. Nah, sesak nafas ini terjadi karena peningkatan volume darah, sehingga menyebabkan kerja jantung jadi meningkat sekitar 30%, dan juga terjadi penekanan pada diafragma. Tipsnya itu, yang pertama itu selalu rileks, kemudian yang kedua itu rajin melakukan yoga ringan untuk ibu hamil. Kemudian saat tidur itu kita pakai penyangga di punggung, dan tidurnya itu miring biar tidak sesak nafas. Dan yang ini saya alami di trimester 2 dan 3. Keluhan yang ke-8 itu insomnia. Insomnia ini bisa terjadi karena kelelahan dan juga perut yang semakin membesar, sehingga merasa tidak nyaman saat kita tidur. Nah, tipsnya itu yang pertama kita mengatur tempat tidur. Jadi pokoknya saat tidur itu, sebelum tidur kita susunin bantal-bantalnya, kalau bisa kayak punggungnya disangga bantal, terus si lutut juga disangga bantal biar terasa lebih nyaman, dan tidurnya itu pokoknya intinya dibikin nyaman. Kemudian saya juga minum susu sebelum tidur, karena minum susu ini juga bisa membantu kita jadi lebih nyenyak. Kemudian saya juga rajin melakukan yoga ringan atau jalan santai ringan di pagi atau sore harinya. Insomnia ini saya alami dari trimester 1, 2, dan 3. Trimester 1 sih biasanya karena saya mengalami mual muntah ya, jadi nggak bisa tidur. Nah, kalau sudah trimester 2 dan 3 itu kan perut kita sudah membesar dan janin juga semakin aktif bergerak, itu juga membuat kita susah untuk tidur. Keluhan ke-9 yang saya alami itu adalah hyperpigmentasi atau penggelapan kulit. Nah, ini terjadi karena perubahan hormon. Yang saya lakukan itu saya rajin mengapply pelembab, kemudian juga saya rajin maskeran, dan itu alhamdulillah tidak memperparah penghitaman kulit saya. Memang sih masih kusam, masih terlihat menggelap, tapi itu tidak parah banget gitu lah. Dan sebenarnya kalau hyperpigmentation ini tuh bisa memudah dengan sendirinya setelah melahirkan. Keluhan ke-10 yang saya alami itu adalah gatal-gatal. Gatal-gatalnya itu ada di kulit wajah, di kulit badan, dan di kaki. Yang paling parah itu di kaki sih. Itu karena alergi. Dan gatal-gatal ini saya alami di trimester ketiga, terutama menjelang melahirkan. Caranya untuk mengatasi rasa gatal itu, yang pertama saya pakai aloe supping gel, kemudian pakai petroleum jelly atau pakai minyak kelapa. Jadi kita baluri saja setiap malam. Itu alhamdulillah sih jadi memudar, dan bekas lukanya kan kalau gatal-gatal itu kita suka garuk refleks ya, itu nanti akan mengering dan bisa menghilang. Jadi nggak ada noda bekas luka-luka gatalnya itu. Keluhan yang ke-11 yang saya alami itu saya mengalami radang tenggorokan, batuk, dan pilek. Itu karena alergi. Ini saya sudah konsultasikan dengan dokter karena lama gitu terjadinya itu. Setelah saya mengalami sekitar lebih dari 2 minggu, akhirnya
saya pergi ke dokter dan dikasih obat sama dokter yang dikonsumsi selama 10 hari. Tapi si batuk pilek dan radang tenggorokan ini tidak hilang. Saya konsultasikan kembali, periksakan kembali, katanya itu karena alergi, jadinya dibiarkan saja. Palingan untuk mengurangi rasa-rasa tidak nyaman karena batuk pileknya itu saya biasanya rajin minum air hangat, kemudian air jahe dan air jeruk. Pokoknya kalau saya rajin konsumsi terutama air jeruk itu lumayan mereda gitu si batuk pilek dan radang tenggorokannya. Keluhan yang ke-12 yang saya alami itu adalah sakit kepala. Sakit kepala ini terjadi karena terjadinya perubahan bentuk tubuh, perubahan hormon juga. Nah, tipsnya itu yang pertama itu kita harus rutin melakukan olahraga ringan seperti yoga atau jalan kaki ringan. Kemudian menghindari pemicu sakit kepala seperti kopi dan makanan-makanan yang manis. Kita juga harus menjaga pola makan dan pola tidur kita. Jadi itu harus yang teratur dan harus cukup minum. Keluhan ke-13 yang saya alami itu adalah keputihan. Nah, keputihan ini saya alami kalau tidak salah di trimester ketiga. Keputihan ini bisa terjadi karena meningkatnya kadar hormon estrogen dan aliran darah ke vagina. Tipsnya yang saya lakukan itu saya rajin untuk mengganti celana dalam. Pokoknya saya ganti celana dalam secara berkala, itu sekitar 2 jam sekali, atau dibutuhkan kayak habis pipis itu kan suka basah, jadi saya langsung ganti kayak gitu. Dan juga cara membersihkan vagina saat buang air kecil itu juga harus diperhatikan, pakai air yang benar-benar bersih dan dari depan ke belakang. Kemudian pakai celana dalam yang nyaman, yang pas, pokoknya tidak boleh terlalu ketat. Kemudian juga si bahan celana dalamnya itu bahan katun atau bahan yang menyerap keringat. Selain itu, hindari pemakaian sabun pembersih dan panty liner. Keluhan ke-14 yang saya alami itu sariawan dan gusi, sakit gusi berdarah itu sering saya alami. Karena memang saya sebelum hamil juga saya suka mengalami itu, dan saat hamil itu lumayan lebih mengganggu gitu. Nah, yang saya lakukan itu yang pertama itu rajin menggosok gigi, kemudian saya juga menjaga asupan makanan dan mengkonsumsi buah-buahan terutama yang mengandung vitamin C yang tinggi seperti jeruk. Keluhan selanjutnya itu adalah sembelit. Sembelit ini bisa terjadi karena ada masalah di sistem pencernaan kita dan meningkatnya aliran darah. Kalau misalnya kita sembelitnya itu lama, itu bisa menyebabkan wasir. Tipsnya yang pertama itu kita harus rajin mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat seperti sayuran hijau, kemudian buah-buahan seperti pepaya. Kemudian kita juga harus rajin minum, pokoknya minum yang banyak, dan juga rajin olahraga seperti yoga atau jalan ringan, dan jangan lupa untuk tidak boleh takut untuk buang air besar. Saya sendiri mengalami kalau misalnya di saat trimester 3 itu menjelang, pokoknya sekitar mulai memasuki usia 9 bulan itu saya udah mulai selalu was-was tiap buang air besar. Jadi saya suka takut dan akhirnya saya menahan untuk buang air besar dan jadinya malah basir. Jadi untuk mami semua para bumil jangan takut untuk buang air besar ya. Keluhan ke-16 yang saya alami itu kram itu di perut dan di kaki. Kalau kram kaki itu disebabkan karena adanya tambahan beban karena perut kita semakin besar, kemudian juga otot menegang. Untuk tipsnya itu kita rajin melakukan olahraga ringan seperti yoga dan jalan kaki. Jalan kakinya juga yang pelan-pelan aja gitu, dan juga kita kayak sering merentangkan kaki, misalnya disangka bantal atau kaki kita diluruskan ke tembok sebisa kita, itu lumayan mengurangi rasa sakit. Dan juga biasanya saya pakai minyak telon atau kayu putih di telapak kaki biar lebih rileks dan lebih nyaman. Kemudian kram perut. Nah, kram perut ini biasanya terjadi karena terjadinya rahim itu menegang, jadi si perutnya kan jadi kram. Tips itu kalau saya sendiri, kalau misalnya
perut lagi kram gitu, saya biasanya berbaring pokoknya dengan posisi senyaman mungkin, dan saya juga suka kompres pakai air hangat dengan handuk atau dengan botol kaca atau Tupperware. Nah, kalau pakai botol itu kita lapisi juga pakai handuk biar nggak panas tuh kulitnya. Keluhan terakhir yang sering saya alami itu adalah kontraksi palsu. Ini mulai saya alami sekitar usia kehamilan 33 minggu. Kontraksi palsu itu bisa terjadi karena adanya tegangan pada rahim. Cara saya untuk mengatasi kontraksi palsu ini, yang pertama itu rajin melakukan olahraga ringan seperti jalan ringan dan juga yoga. Yoganya itu yang untuk trimester ketiga. Kemudian juga saya rajin mengkonsumsi air putih untuk menjaga agar kita selalu terhidrasi dengan baik. Oke, itu tadi keluhan-keluhan dan cara saya untuk mengatasinya. Itu beberapa di antaranya saja ya. Sebenarnya masih banyak lagi keluhan-keluhan yang dialami, tapi itu terlalu banyak dan durasinya bakal sangat panjang. Jadi kurang lebih itu yang highlight saya, dan itu juga sering terjadi dialami oleh ibu hamil yang lain. Oke, sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye bye.